Keluarnya kebijakan pemerintah terkait larangan masuknya pakaian bekas impor menjadi Sementara itu di ibu pukulan. kota, pemirsa pedagang dan konsumen pakaian bekas impor di Pasar Baru, Jakarta Pusat mengeluhkan aturan pemerintah yang melarang impor pakaian bekas. Aturan pelarangan impor baju bekas sebenarnya sudah dikeluarkan dan diperbaharui sejak tahun 2022. Rantas impor pakaian ilegal atau thrifting yang dinilai merugikan industri dalam negeri. Halo semuanya, selamat datang di Eco Talks, Ekonomi Talks. Sesuai dengan namanya, tentu saja podcast kali ini kita akan membahas tentang ekonomi. Sebelum itu, perkenalkan nama aku Ares, dan tentu saja aku tidak sendiri di sini. Dan aku Rafael, dan kali ini kita akan ngobrol mengenai topik yang paling trending sekarang ya, tentang thrifting. Yes. Yang dimana alias impor-impor yang cukup trending dari kalangan muda. Kenapa sih bisa rame ya barang thrifting ini? Karena tentu saja dari harganya yang murah, ternyata dari thrifting itu banyak sekali masalah-masalah yang timbul. Bukan cuma soal gaya hidup, tapi thrifting ini juga ngaruh banget ke UMKM lokal. Betul banget, sebenarnya pemerintah itu udah melarang tentang ini ya, impor ilegal. Tertulis dari Pemendang nomor 51 tahun 2015 ya. Tapi kenyataannya barang-barang impor itu masih ada yang masuk ke Indonesia secara ilegal. Dan yang bikin kaget lagi ya, menurut data BPS yang dirilis Kadata, Indonesia masih ada mengimpor 1,2 ton pakaian bekas dari luar dari Januari sampai Agustus 2025. Wow banget sih itu. Tapi meskipun turun dibanding periode yang sama tahun 2024 yang mencapai 3,1 ton, tapi angka 1,2 ton itu masih gede banget loh guys. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun dari periode sebelumnya. Menurut aku ya itu menunjukkan kalau ada banyak masalahnya karena bukannya banyak yang suka thrifting, tapi juga ada karena masalahnya belum ketat itu peraturannya. Aturannya ada, tapi barang-barang yang bekas itu masih bisa masuk ke dalam negeri itu. Masalahnya tinggal ketegasan dari pemerintah aja. Buat bisa negakin aturan ini dengan ngambil langkah tegas buat pembatasan impor. Khususnya tuh buat barang-barang dengan harga jual yang bisa ngerusak pasaran Indonesia. Nah, sekarang kita bahas tentang dampaknya UMKM ya karena impor ilegal ini. Yang pertama jelas banget karena persaingan harga yang ketat ya. Jadinya barang-barang UMKM itu jadi kalah bersaing ya dengan barang-barang impor yang lebih murah. Nah, karena itu UMKM jadi susah banget bersaing. Karena produk-produk dari UMKM mereka mungkin lebih berkualitas, lebih handmade atau punya nilai budaya, tetap saja nih kalah sama produk impor karena konsumen itu lebih tertarik dengan barang-barang yang jauh lebih murah. Terusnya juga ada nih kayak trennya dari anak-anak muda yang dimana mereka lebih suka barang-barang luar ya, yang trending kayak Gucci, Chanel. Yes. Kayak gitu juga mengancam produk-produk UMKM ya. Jadi mereka harusnya juga ada pemilah sama barang kita sendiri kan. Kayak ada apa sih dengan UMKM? Padahal UMKM fashion kita tuh banyak banget yang kreatif. Mulai dari contohnya ada batik, ada tenun ikat, sampai brand fashion lokal modern. Tapi mereka kehilangan pasar karena konsumen lebih tergoda barang bekas ya, barang bekas yang branded, yang harganya murah. Nah, terus ketiga nih juga ada dampaknya ke UMKM. UMKM tuh jadi terambat inovasi ya, karena UMKM tuh tambah lama tambah kurang minatnya, dan karena kurang minatnya itu jadinya lama-lama pasar UMKM tuh jadi menghilang ya akhirnya. Jadinya UMKM tuh jadi terancam banget karena ini. Bener, dan ini efek jangka panjangnya ya bahaya ya Raf. UMKM fashion itu salah satu sektor penyerap tenaga kerja yang besar. Kalau inovasinya berhenti, perekonomian mikro bisa melemah. Iya, terus juga ada ketimpangannya sama tren-tren sekarang ya. Generasi baru tuh salah paham atau lebih ke FOMO sih sebenarnya. Kalau barang lokal tuh lebih kualitas rendah.
kalau barang luar tuh malah lebih tinggi. Sebenarnya itu hanya spekulasi ya, cuma gimmick doang ya. Yes. Sebenarnya barang-barang kita juga sama kualitasnya dengan barang-barang luar sana. Jadi standarnya tuh nggak apple to apple. Akhirnya persepsi buruk ke UMKM itu makin meluas. Ya, selain ada isunya ekonomi, isu yang lain juga ada seperti isu lingkungan. Ya, banyak banget sih nganggap thrifting itu juga ramah lingkungan ya. Tapi kalau menurut aku ya aman aja kalau barang-barang yang benar yang bekas lokal itu didaur ulang daripada barang-barang luar di daur ulang kan. Ya kan jadinya mereka kita kayak ngasih sampah ke dalam negeri kita kan jadinya. Iya bener. Nah itu dia masalah pakaian bekas yang masuk ke Indonesia itu sering barang impor dari negara maju. Itu berarti tetap melibatkan proses logistik internasional yang menghasilkan emisi karbon. Belum lagi potensi polusi dari limbah tekstilnya. Ya ditambah sama faktanya kalau pakaian-pakaian yang kita pakai itu juga ada kandungan dari polyester dan mikroplastik yang akhirnya dibuang ke laut. Wah berarti itu bahaya banget gak sih Raf? Dan gak cuma itu, dari sisi budaya juga menarik. Fashion lokal seperti batik, tenun, dan kerajinan tradisional itu bagian dari identitas budaya Indonesia. Tapi preferensi konsumen ke barang asing, meski bekas, itu bisa menggerus eksistensi budaya kita. Nanti lama-kelamaan budaya kita akan hilang gak sih? Iya, makanya kalau orang muda bilangnya kalau barang-barang vintage itu lebih trendy ya. Tapi harusnya enggak ya, karena brand lokal juga bagus ya sebenarnya. Enggak barang luar doang. Nah, aku juga mau ngomong nih soal tentang pemerintah itu ternyata punya pandangannya sendiri ya mereka. Wah, emang iya Raf? Apa tuh? Ya, jadi Kementerian Koperasi dan UMKM itu udah beberapa kali untuk menyuarakan kekhawatiran mereka tentang thrifting ilegal. Menteri si Tenten Matsuki ya namanya, bahkan bilang kalau impor itu bisa membunuh UMKM. Kalau menurut aku sih Raf, negara juga pastinya akan kehilangan potensi pajak. Karena namanya thrifting, ya barang impor, itu ilegal. Kan nggak bayar bea masuk. Ya, jadi gimana dong solusinya? Kan nggak mungkin kita kayak menghapus tren thrifting kan? Itu kan juga salah satu hal positif ya kan kalau di ekonomi kita. Nah dari yang aku baca di internet sih, salah satu solusinya itu menguatkan kampanye buy lokal supaya masyarakat itu lebih menghargai produk UMKM atau regulasi lebih tegas biar pakaian bekas ilegal itu nggak masuk seenaknya. Kalau masuk seenaknya kan nanti kan jadinya dipungut sama pedagang-pedagang yang nakal. Nah sebenarnya ya guys, Raf, jadi thrifting itu sebenarnya tetap boleh tapi harus yang legal dan tidak merugikan UMKM. Oke, bagi semua yang untuk kesimpulannya ya, jadinya thrifting itu punya dua sisi, ada sisi buruk sama baik. Yang baiknya itu thrifting itu juga ramah lingkungan ya karena mendaur ulang barang bekas yang kita pakai dan dampak negatifnya juga mengancam UMKM ya jadinya. Yes, benar. Nah, harapannya semoga Indonesia ke depannya atau generasi-generasi selanjutnya masyarakat itu supaya bisa lebih bijak. Kalau mau dukung ekonomi lokal, maka belilah produk UMKM. Atau kalau mau thrifting, pastikan barang yang kamu beli itu legal dan bukan hasil dari penyelundupan. Oke, baik teman-teman, catat itu sekarang juga obrolan kita habis sampai sekarang ini doang. Semoga podcast ini dapat menambah wawasan kalian semua. Yes, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Bye-bye! Bye!